Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya, bapak ibu di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang luar biasa ini Allah berikan kenikmatan luar biasa bagi kita semuanya, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya baik anak-anak ustazah semuanya. Nah, pada kesempatan rohis kali ini ustazah akan membawakan sebuah nasihat. Ini untuk ustazah sendiri dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang akan ustazah sampaikan nantinya. Nah, kita akan berbicara mengenai ihsanul amal atau amal yang baik, amal yang soleh. Kira-kira bagaimana suatu amalan dikatakan dia amal soleh? Nah, ternyata ada dua syaratnya. Ada berapa? Ada dua syarat amal dikatakan ia amal soleh atau bukan. Yang pertama, syaratnya adalah niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, jika tidak diniatkan karena Allah, maka itu bukan amal yang soleh. Sehingga nanti apa? Disinilah penentu apakah perbuatan kita layak diberi pahala atau dosa. Ketika sesuai dengan syarat yang pertama, yakni sesuai niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diganjarkan pahala oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat dikatakan amal soleh. Yang kedua adalah ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasul contohkan, maka begitu kita berbuat. Misalnya begini, kita sudah punya niat yang bagus, kita sudah punya niat yang baik. Aku niatkan ujian ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata caranya tidak sesuai, yakni misalnya mencontek atau tidak jujur. Nah, apakah itu dikatakan amal yang soleh? Tidak ya, tidak. Nah, jadi kalau kurang satu daripada dua syarat ini, maka tidak katakan ia adalah amal yang soleh. Maka harus penuhi dua syarat ini. Yang pertama, niatnya harus karena Allah. Yang kedua, syaratnya adalah harus sesuai dengan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Nah, anak-anak ustazah sekalian, insya Allah hari Senin besok kita akan mengikuti ujian. Nah, maka ustazah minta kepada antum semuanya agar jujurlah dalam ujian. Jawablah ujian itu sebagaimana yang antum pahami, agar amalan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau masuk surga? Mau ya? Nah, karena kita ingin masuk surga, maka kita penuhilah amal soleh ini. Kita penuhilah ujian sebagaimana mestinya. Kerjakan dengan jujur dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ustazah, tapi nanti nilainya jelek, bagaimana? Nah, satu hal yang harus kita pahami, bahwa nilai itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ustaz dan ustazah yang menuliskan nilainya, tetapi itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum akan ditanya tuh besok, bukan berapa nilai antum, tetapi bagaimana usaha antum dalam mempersiapkan ujian, dalam belajar. Apakah sungguh-sungguh, apakah sudah berupaya semaksimal mungkin atau belum? Itu yang nanti Allah tanya, bukan seberapa tinggi nilai antum, 100 enggak nilainya, bukan itu yang menjadi ukuran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalaupun nanti antum sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata nilai tidak sesuai dengan harapan antum, nah yakinlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar. Maka penting, kata ustazah tadi, adalah luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lakukanlah sebagaimana yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau ujian berarti harus jujur. Kalau menghafal dengan ustazah, yang namanya menghafal berarti tidak melihat Quran, ya, tidak melihat Quran. Menghafal benar-benar menghafal, benar-benar murojaah.
tidak melihat Quran, itu misalnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah doakan mudah-mudahan antum semuanya nanti mendapat nilai ujian yang bagus, dapat nilai ujian yang memuaskan sesuai dengan usaha antum, dan jangan lupa